Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan stasiun kereta api, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya menerapkan peraturan semua penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi kereta api wajib melakukan rapid test antigen. Peraturan tersebut diberlakukan oleh PT KAI Daop 8 Surabaya setelah adanya surat edaran dari Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terkait semua calon penumpang wajib melakukan rapid test antigen saat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi darat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Rapid test antigen merupakan pengganti dari rapid test antibody yang sebelumnya diberlakukan bagi calon penumpang saat hendak melakukan perjalanan. Suprapto, Humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengatakan bahwa mulai tanggal 22 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021, semua calon penumpang yang menggunakan jasa kereta api wajib melakukan rapid test dan harus menunjukkan surat rapid test antigen sebagai syarat dalam menggunakan moda transportasi kereta api. Suprapto juga menambahkan bahwa sesuai surat edaran dari Satgas COVID-19 dan Kemenhub, calon penumpang wajib menunjukkan surat rapid antigen yang hasilnya negatif dan berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Syarat rapid test antigen hanya berlaku untuk penumpang di atas 12 tahun. Sedangkan untuk usia di bawah 12 tahun tetap menggunakan surat rapid test antibody. Sementara untuk memberikan layanan kepada calon penumpang kereta api, PT KAI Daop 8 Surabaya menyediakan layanan rapid test antigen di 2 stasiun di Surabaya, yakni Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Surabaya Gubeng, dengan tarif relatif murah, yakni Rp105.000. Perlu kami informasikan, terhitung mulai pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, bagi para pelanggan kereta api jarak jauh di Pulau Jawa, diharuskan untuk menunjukkan hasil rapid test antigen dengan hasil negatif sebagai syarat untuk dapat naik kereta api jarak menengah jauh. Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 dan surat edaran nomor 23 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan. Bagi para pelanggan kereta api jarak menengah jauh yang berada di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, diharuskan menunjukkan surat keterangan rapid test antigen dengan hasil negatif yang berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Adapun syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan untuk pelanggan kereta api jarak jauh yang usianya di bawah 12 tahun. PT KAI Daop 8 Surabaya akan menyediakan layanan rapid test antigen di Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Pasar Turi dengan tarif Rp105.000. Simon Alfredo melaporkan. Gambar viral di media sosial Twitter yang memperlihatkan pasien COVID-19 meluber di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang atau RSA Malang diakui oleh pihak rumah sakit. Pihak RSSA Malang membenarkan bahwa gambar tersebut menyerupai IGD in COVID rumah sakit dan menyebut okupasi kamar pasien COVID-19 sangat tinggi beberapa hari terakhir. Unggahan foto diduga hasil tangkapan kamera pengawas atau CCTV milik rumah sakit yang viral di media sosial Twitter. Yang diunggah oleh akun Joel Picat Sabtu kemarin, nampak kondisi ruangan yang dipenuhi pasien dengan tenaga medis mengenakan APD lengkap. Foto viral tersebut diduga merupakan Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Pihak RSSA Malang pun membenarkan foto viral tersebut adalah salah satu ruangan di RSSA. Meski belum bisa memastikan sumber foto tersebut, namun Kasubag Humas Rumah Sakit Doni Irian menyebutkan bahwa gambar tersebut menyerupai IGD in COVID RSSA. Doni juga menyebutkan okupansi atau keterisian kamar khusus pasien COVID beberapa hari terakhir sangat tinggi, melebihi 85%. Itu artinya ruang isolasi memang penuh. Pihak RSSA sendiri sudah memodifikasi IGD in COVID yang standarnya 20 bed menjadi 30 bed. Selain itu, RSSA juga memodifikasi ruang-ruang di sekitar in COVID. Total ada 53 tambahan bed. Sementara meningkatnya pasien COVID-19 di Malang, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka rumah sakit lapangan COVID-19 di Kota Malang. Rumah sakit lapangan ini tersedia 306 bed dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
Sementara untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Malang, pemerintah daerah setempat gencar melakukan operasi justisi. Kami dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar belum bisa memastikan sumber foto-foto tersebut, dari mana sumber foto-foto tersebut. Tapi kalau lihat dari kondisinya, lihat dari gambar-gambar yang ada, sangat menyerupai IGD COVID kami. Baik, terkait itu yang dapat kami sampaikan adalah tingkat okupansi atau keterisian bed beberapa hari terakhir ini di InCovid memang sangat tinggi, lebih dari 85%. Itu artinya sering terjadi ruang perawatan atau ruang isolasi itu penuh. Apa yang terjadi kalau ruang itu penuh? Pasien-pasien yang ada di IGD tidak bisa masuk ke ruang perawatan, sehingga pasien-pasien itu stagnan di IGD. Nah, foto-foto itu mungkin diambil pada saat terjadi stagnasi pasien-pasien yang ada di IGD sehingga sampai melebar-lebar itu tadi. Nah, apa yang sudah kami lakukan, Rumah Sakit Saiful Anwar sudah memodifikasi sebenarnya IGD InCovid yang standarnya itu 20 bed, sudah kami modif menjadi 30 bed. Setelah itu kami juga memodifikasi ruang-ruang di sekitar InCovid. Ruang HD pelayanan utama yang dulunya dibuat untuk hemodialisa, kami ganti jadi, kami rubah, kami modif jadi ruang perawatan, bisa sampai 10 bed tambahan. Terus ruang 26 yang dulunya untuk pasien-pasien stroke, saat ini pasien stroke kita mobilisasi ke ruangan lain. 26 itu yang memang dekat dengan InCovid kita modifikasi sebagai ruang perawatan COVID juga. Itu insya Allah bisa sampai 43 bed di situ. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Batu mewajibkan rapid test antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan wisata ke Kota Batu selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah Kota Batu akan mengetatkan protokol kesehatan dengan menutup alun-alun yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat saat merayakan malam pergantian tahun. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko membuat kebijakan baru terkait aturan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru. Agar wisatawan atau warga masyarakat yang datang ke Kota Batu aman dan nyaman, terhindar dari penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut diputuskan wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Batu harus sudah melakukan rapid test antigen dengan hasil negatif. Dan bagi wisatawan yang tidak mengantongi surat rapid akan dipulangkan ke daerah asalnya. Selain itu, jika wisatawan tidak mengantongi surat rapid test yang hasilnya negatif, maka wisatawan tersebut akan dilakukan rapid test. Tidak hanya itu, bahkan upaya untuk menghindari klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Batu, pemerintah Kota Batu juga meliburkan semua pedagang kaki lima di kawasan alun-alun, serta melakukan penutupan alun-alun Kota Batu pada malam pergantian tahun. Selain itu, pemerintah Kota Batu juga melarang semua hotel untuk mengadakan acara euforia perayaan pergantian tahun. Hal ini dilakukan agar Kota Batu terhindar dari resiko adanya klaster baru. Sementara selain melakukan penutupan dan pembatasan kegiatan di malam pergantian tahun, pemerintah Kota Batu juga melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru dengan melakukan rapid test bagi setiap pengunjung atau wisatawan yang tidak mengantongi surat rapid test. Malam Tahun Baru alun-alun kita tutup. Kedua, yang masuk ke sini ke Kota Batu harus di rapid test. Ketiga, tidak ada acara di hotel mengundang artis atau tamu dari luar, tetapi yang boleh umpamanya pun ada makan malam untuk tamu-tamu hotel saja. Tidak boleh yang lain. Kuota hotel, kuota tempat wisata itu jelas sudah 50%, seperti itu. Kalau untuk wisatawan apa juga di rapid? Ya, semua. Yang masuk ke Kota Batu dan itu Malang Raya kita sudah janjian ya Pak Dandim? Gitu. Jika itu nanti ditemukan, tidak di rapid, ya suruh pulang. Kalau sudah reaktif kita pastikan sampai di rumah dan kita menghubungi daerah asal dia supaya dipastikan dia pulang ke rumahnya. Berlaku sampai kapan? Mulai kapan sampai kapan? Ini nanti liburan 24 ini sampai ada, tapi penutupan alun-alun cuma malam Tahun Baru aja. Tapi kalau rapid test kita mulai tanggal 24 itu sampai tahun depan, iya.
Kalau untuk PKL sendiri, Bu? PKL karena ditutup alun-alun, ya mereka libur. Gitu. Tutup. Jadi nggak jadi pemindahan itu? Atau gimana? Kalau mereka mau dipindah ke dan sini monggo dengan fasilitas sendiri ya. Kita hanya menyiapkan tenda. Tapi kalau mereka merasa repot, itu tidak akhirnya keuntungannya tidak sesuai dengan kerepotannya, ya mereka. Tapi kita tetap siapkan. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang cuti bersama libur Natal, arus kendaraan yang masuk ke Kota Malang dan Kabupaten Malang terlihat sepi. Beberapa titik jalan utama terlihat lenggang kendaraan. Diperkirakan kebijakan penanganan COVID-19 berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisata ke Malang Raya. Berbeda dengan liburan pada umumnya, menjelang libur cuti bersama perayaan Natal, arus kendaraan yang masuk ke Kota Malang terlihat sepi, tidak ada penumpukan dan kepadatan arus kendaraan. Kondisi ini diduga karena berkaitan dengan penanganan COVID-19, di mana wisatawan yang masuk harus mengantongi hasil rapid test, sehingga diduga banyak wisatawan yang mengurungkan niat untuk berlibur ke Malang Raya. Di Jalan Raya Balearjasari, Kota Malang, arus kendaraan yang melintas terlihat sepi. Tidak ada penumpukan maupun kepadatan, berbeda dengan menjelang libur akhir pekan. Menurut salah seorang juru parkir menjelaskan, di sepanjang Jalan Raya Karangploso juga terlihat hal yang sama. Arus sepi kendaraan sejak pagi sampai menjelang siang hari. Di perempatan Jalan Raya Kepuharjo yang biasanya arus padat, kini terlihat sangat lancar dari berbagai arah dan tidak terlihat kepadatan sama sekali. Nggak tahu, mungkin masuk Kota Batu itu ada rapid testnya. Terus Masuk kabupaten juga, ya juga beberapa tempat pariwisata kabupaten kan juga sekarang ya, untuk mulai tanggal 30 kan mulai tutup juga kan akhirnya. Berarti itu berpengaruh juga ya? pengaruh, Pak. Kalau biasanya kan menjelang libur gini kan padat jalan Padat biasanya. sekali, Pak. Iya, padat sekali. Karena mau tahun baru. Iya, biasanya Natal tahun baru itu kan padat ya. Iya. Sekarang terlihat kosong jalan ya. Kosong, Pak. Kosong ya. Iya. Untuk kunjungan ke pasar gimana? Ya, sepi juga. Sepi juga ya, terpengaruh berarti ya. Pengaruh juga. Terpengaruh ya. Kira-kira ramainya kapan nih? Mungkin cuti bersama itu, Pak. Besok tuh mulai masuk cuti bersama Natal besok. Cuti tahun baru itu, Pak. Cuti tahun baru mungkin bisa ya. Bisa, Pak. Bisa ramai lagi. Iya. Tapi aturannya masih berlaku gimana? Ya kan kurang tahu, Pak. Ya. Iya. Tapi kalau dibanding tahun lalu memang sangat beda. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali perbedaannya, Pak ya. Sekarang sangat sepi ya. Oke. Tuan Hikmawan melaporkan. Diguyur hujan terus-menerus, lubang jalan banyak bermunculan di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Tidak hanya lubang jalan, aspal jalan mulai retak dan jalan bergelombang sehingga mengganggu aktivitas kelancaran para pengguna jalan. Di musim penghujan, kerusakan aspal jalan semakin banyak terlihat di sepanjang Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan jalan ini akan semakin parah dengan lubang jalan semakin banyak, lebar, dan dalam. Kerusakan jalan ini harus diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, karena lubang jalan tidak bisa diketahui kedalamannya pada saat lubang jalan tertutup air hujan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Donowari sampai Tawang Argo, Kabupaten Malang. Di sepanjang jalan cukup banyak terlihat lubang jalan yang baru maupun lama, semakin membesar dan berkubang air hujan. Menurut salah seorang warga setempat menjelaskan, kerusakan jalan ini akan banyak terjadi pada musim penghujan akibat air hujan sering mengalir ke aspal jalan. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan sangat ramai melintas, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Ini kalau penghujan lubangnya keluar lagi, Pak ya? Bermunculan lagi, Pak ya? Di titik-titik mana aja yang ada, Pak? Titik-titik mana aja yang ada sebelah sana? Yang ya sebelah kiri karena ada lubang-lubang yang. Berarti ini wilayah mana? Tawang Argo? Ini Donowari sama Tawang Argo yang banyak ya. Arusnya juga ramai juga yang melintas, Pak ya? Ramai, ini kan jalur Pak ya? Jalur alternatif. Alternatif, Pak ya? Pak, ganggu karena lubang gini, Pak ya? Ya. Apalagi pengendara roda 2, Pak ya? Ya? Kalau hujan, banyak kendaraan yang
tiba yang anu kan. Nggak tahu kan airnya rata sama jalannya. Sama jalan sama lubangnya Pak. Jadi nggak kelihatan Pak ya? Iya. Padahal ini kelihatannya bekas penambalan itu ya, yang lubangnya. Ditambal, baru ngelotok lagi. Nggak kuat berarti Pak ya? Nggak kuat, karena hujan. Jadi lebat hujan. Paling kendaraan juga besar-besar yang lihat Pak ya? Ya, bis yang sering itu bis. Bis pariwisata Pak ya? Ya, pariwisata. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak? Ya, harapannya Perbaikan. Ya, baik. Perbaikan Pak ya? Apalagi sebentar lagi kan libur. Ya. Libur. Bus-bis juga banyak yang melintas Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan masih terus memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal Kota Batu yang ada di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Di tahun ini terdapat 97 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut. Bertempat di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani Pemkot Batu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan kembali menyalurkan bantuan beasiswa bagi pelajar mahasiswa asal Kota Batu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi. Pelajar yang dinilai memiliki prestasi ini mendapat bantuan beasiswa beragam dari pemerintah Kota Batu, mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta. Nilai ini berdasarkan kebutuhan dan juga domisili pendidikan peserta. Tak hanya di dalam negeri, sejumlah mahasiswa yang sekolah di luar negeri pun juga mendapat bantuan beasiswa. Tahun 2020 ini ada sekitar 79 peserta yang mendapatkannya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya berencana membuat komunitas antar mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah Kota Batu. Tujuannya agar pemikiran kritis para mahasiswa ini mampu memberi sumbangsi pemikiran dan juga kritik terhadap pembangunan yang ada di Kota Batu. Dewanti mengaku bangga karena meskipun berada di desa, namun semangat belajar warga Kota Batu cukup tinggi. Bahkan di antara penerima bantuan beasiswa, ada sejumlah siswa yang mendapat prestasi yang luar biasa dan juga di antaranya mengajukan beasiswa mandiri ke luar negeri. Komunitas itu sebagai sebuah sarana kita berhubungan, mempunyai komunikasi yang baik, dan juga beri kesempatan kepada anak-anak ini untuk mempunyai inisiatif dan masukan kepada pemerintah Kota Batu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Selama ini kita kan hanya memberi, give saja. Harus sekarang ada take and give, bukan soal materi tetapi tentang situasi kondisi agar supaya mereka juga merasakan ikut memiliki Kota Batu. Ini anak pertama, bapaknya katanya kuli bangunan, nah itu sesuatu yang sangat kita bisa rasanya ikut selain bangga, ikut seneng lah bisa membantu. Jadi dari 79 itu ya? Iya, dari 79 itu. Tapi saya rasa yang lain juga tidak jauh beda banyak ya situasi kondisinya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsi MSI mengatakan, mereka yang mendapatkan beasiswa merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari jenjang D3, D4, S1, dan S2, baik yang ada di luar negeri dan dalam negeri serta berada di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tahun 2020 ini, total ada 79 peserta yang mendapatkan beasiswa. Program bantuan beasiswa ini sendiri ada sejak tahun 2014 lalu. Setiap tahunnya ada peningkatan penerima beasiswa karena adanya kemampuan anggaran daerah yang lebih. Setiap mahasiswa mendapatkan beasiswa dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Seperti mahasiswa semester awal yakni 5 juta rupiah, lalu mahasiswa lama yakni 3,5 juta rupiah, dan mahasiswa di luar negeri yakni 20 juta rupiah. Ini bantuan di awal 5 juta, tetapi kalau yang di luar negeri itu bisa sampai 20 juta. Kalau yang sudah semester lanjutan itu 3,5. Totalnya berapa murid? Ini ada 79. Tahun 2020 ini yang memperoleh 39. Nanti kan ada yang lulus, itu nanti berganti yang lain. Sejak program ini dicanangkan ada 34 yang sudah menyelesaikan studinya. Tahun 2021? 2021 nanti tergantung permintaan, kan mereka mengajukan proposal. Yanto Yanjung melaporkan.